Jadi mari kita pastikan siapa yang dikutuk di Konsili Trente. Nah, ini dia. Ini adalah tulisan mereka. Siapapun yang mengatakan bahwa orang berdosa dibenarkan hanya oleh iman saja, sehingga berarti bahwa tidak ada hal lain yang diperlukan untuk bekerja sama dalam rangka dan untuk mendapatkan anugerah pembenaran, biarlah dia terkutuk. Jadi jika Anda mengatakan bahwa hanya melalui penebusan Kristus saja Anda diselamatkan, maka Anda adalah orang yang terkutuk. Karena mereka berkata tidak, Anda harus melakukannya dengan cara Kain. Anda harus membawa karya Anda sendiri. Anda harus melakukan pekerjaan Anda sendiri. Bisakah Anda mengerti mengapa kami harus membahas tentang tanda Kain di episode terakhir? Anda harus membuatnya sangat jelas. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Karena dalam hal ini, Anda juga memiliki sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan pembenaran ini. Dan siapapun yang mengatakan bahwa orang berdosa dibenarkan hanya oleh perhitungan kebenaran Kristus saja, atau hanya oleh pengampunan dosa tanpa kasih yang disebarkan dalam hati oleh Roh Kudus, tanpa anugerah yang ditanamkan, biarlah dia terkutuk. Mengapa hal ini sangat bertentangan dengan kitab suci? Jadi ini adalah kebalikan dari ajaran Protestan. Ya, karena ini menghilangkan kesempurnaan yang Kristus lakukan untuk Anda. Tapi bagaimana dengan proklamasi bersama saat ini tentang pembenaran? Proklamasi tentang pembenaran. Dan apakah mereka mengatakan hanya oleh anugerah melalui karya penyelamatan Kristus yang sama sekali salah? Ini dimulai pada tahun 1999 dan semua orang telah menandatangani hal itu. Hanya oleh iman melalui darah penebusannya. Itu saja. Jadi ini adalah cara yang licik untuk membuat orang menerima persembahan Kain. Jadi titik awal dasar resmi Vatikan adalah manusia itu sendiri. Dengan kata lain bukan Kristus. Ini berasal dari dokumen Vatikan, Gaudium et Spes. Manusia sendirilah yang harus diselamatkan. Umat manusialah yang harus diperbarui. Oleh karena itu manusia adalah kunci dari diskusi ini. Kau tahu Martin, aku merasa mual. Karena keselamatanku, jika bergantung pada manusia, lebih baik aku melupakannya saja. Tidak, karena ini persis seperti teologi Kain. Inilah teologi Kain. Manusia dianggap utuh secara keseluruhan dengan Yesus di dalamnya. Tidak mungkin. Dengan tubuh dan jiwa, hati dan nurani, pikiran dan kehendak. Inilah alasan mengapa batin yang suci dalam menyatakan takdir mulia manusia dan menegaskan unsur ilahi dalam dirinya, itu adalah penghujatan. Menawarkan untuk bekerja sama tanpa syarat dengan umat manusia dalam memupuk rasa persaudaraan yang sesuai dengan takdir mereka. Martin, ini adalah penyangkalan terhadap seluruh Injil pembenaran. Ya. Ini adalah premis yang mengerikan. Ini benar-benar menyingkirkan Kristus. Jadi dalam sistem Romawi, rumah itu kosong untuk waktu yang lama. Ya. Jadi sekarang dia telah jatuh karena ada tulisan di dahinya, ibu dari pelacur-pelacur Babel. Jadi dia telah jatuh. Tapi bagaimana dengan Protestanisme? Jadi apa pemahaman Katolik Roma tentang pembenaran? Ini berasal dari Catholic.com. Ini adalah ensiklopedia mereka. Pembenaran. Ini ditulis dengan hati-hati. Transformasi orang berdosa dari ketidakbenaran menjadi kekudusan dan status sebagai anak. Martin, itu bukan pembenaran. Tidak. Karena Anda tidak pernah dijadikan kudus. Tidak. Anda hanya memiliki kekudusan yang diperhitungkan. Anda memiliki kebenaran asing yang telah diberikan kepada Anda oleh Kristus, tidak pernah dalam kitab suci Anda dijadikan kudus. Dan itu kembali lagi ke takhta rahmat. Benar. Itu adalah satu-satunya cara agar Anda dapat menjadi kudus jika Anda ingin mengatakannya seperti itu, ketika belas kasihan berada di atas. Jika itu adalah Kristus, itu adalah miliknya. Itu adalah kebenarannya. Itu adalah kebenaran yang diperhitungkan. Tetapi mereka berkata, jika Anda mengatakan bahwa itu adalah kebenaran yang diperhitungkan, maka Anda adalah orang yang terkutuk. Baiklah, kemudian mereka mengatakan, yang menunjukkan perubahan orang berdosa dari keadaan tidak benar menjadi keadaan kudus dan menjadi anak Allah. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang dikatakan kitab suci. Mari kita buka kitab suci untuk memastikannya. Jadi mari kita bahas dengan cara membandingkan. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Apakah Paulus di sini terkutuk? Menurut mereka ya, mereka pasti benar.
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah dia terkutuk? Ya, Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah dia terkutuk? sepenuhnya. Martin, Martin. apakah kita yang sudah gila atau dunia yang sudah gila? Dunia, maksud saya, mereka telah menelan semua teologi Kain ini, karena masalahnya di sini adalah ini bertentangan dengan Yesus, iman kepada Yesus Kristus.